Setelah beberapa lama, Tristan berhasil menemukan Melina. Tristan memberitahu Melina kalau Jin Hyuk dan yang lainnya datang untuk menolongnya. Melina dengan sinis mengatakan, ia berani bertaruh kalau mereka tidak memikirkan dirinya sama sekali. Mereka hanya ingin melenyapkan manusia demonik dan menyelamatkan para elf. Tidak akan ada yang berubah setelah ia keluar dari tempat ini, dan ia tetap harus melarikan diri. Yang dikatakan Succubus itu benar, yang dapat ia lakukan adalah melarikan diri, sama seperti yang ia lakukan sebelum dunia berubah. Jin Hyuk mendekati mereka dan berkata, siapa yang memberitahu Melina untuk mengatakan hal yang menyedihkan itu? Tidakkah Melina sudah berusaha keras untuk hidup seperti ini? Tidak mungkin seorang demon dapat memahami pikiran manusia, jadi lupakan saja itu. Dan saat seseorang menyelamatkan kamu, setidaknya kamu harus mengucapkan terima kasih. Di saat yang sama, T-Bone terlempar keluar dari robotnya. T-Bone menangis meraung-raung melihat robot pemberian Jin Hyuk menjadi camilan bagi Mordred. Mordred melempar robot T-Bone dan berkata, benda ini rasanya sangat buruk tapi mempunyai banyak mana. Dirinya sudah diberkati oleh glutoni. Terima saja perbedaan kekuatan di antara kita dan menyerah. T-Bone yang sudah terbakar amarah langsung menerjang ke arah Mordred sembari menghunuskan pedang kecilnya. Tiba-tiba sebuah serangan menembus badan Mordred, yang ternyata sebuah tombak yang dilempar oleh Jin Hyuk. Jin Hyuk menghibur T-Bone agar jangan terlalu bersedih akan robotnya yang hancur. Dengan muka memelas, T-Bone mengatakan, apakah itu berarti kalau Jin Hyuk akan meminta Orun untuk membuatkan robot yang baru? Dengan penambahan fitur yang ada dalam daftar ini. T-Bone yang ngelunjak mendapatkan jitakan di kepala. Jin Hyuk menanyakan di mana keberadaan Prey, karena sedari awal T-Bone bersama dengan Prey. Tiba-tiba glutoni muncul dan berkata, apakah yang kalian maksud si rambut biru? Dia sangat menyebalkan dan mengganggu dirinya, tapi sekarang sudah berakhir di dalam perutnya. T-Bone terkejut setengah mati, tapi glutoni melihat Jin Hyuk yang biasa saja tanpa respon sedikit pun, dan juga Jin Hyuk sebagai pria berhasil lolos dari Lemia. Jin Hyuk hanya tersenyum kecil melihat sebuah pisau menusuk keluar dari dalam perut glutoni, yang ternyata Prey penyebabnya. Glutoni yang sudah sekarat mengatakan, satu-satunya makhluk yang dapat bertahan dalam perutnya hanyalah para dewa. Apakah kamu adalah homunculus yang dirumorkan itu? Prey menjawab, dirinya tidak lagi menggunakan nama itu, sekarang ia bernama Prey. Semua musuh sudah dikalahkan, tapi Prey bertanya mengapa Succubus itu masih hidup dan ada di sini. Beberapa waktu sebelumnya, Lemia tidak percaya kalau ia akan kalah dari seorang manusia laki-laki. Saat Jin Hyuk berniat untuk melenyapkan Lemia saat itu juga, ia teringat akan Sloth yang memohon agar Jin Hyuk mengampuni Lemia jika bertemu dengannya. Jin Hyuk mengaktifkan Brand of Obedience, mengingatkan kalau Lemia akan melayaninya mulai dari sekarang. Dibutuhkan waktu 3 hari untuk memulihkan semua elf yang belum terkirim ke Demon Realm. Mungkin akan memakan waktu lebih lama lagi jika tanpa bantuan Tristan dan Melina. Di Murim, ketua aliansi mendapati para manusia demonik yang menyamar ditangkap oleh Abraham dan Mackenzie. Soul Chasing Shadow melaporkan kejadian itu langsung kepada Jin Hyuk. Rencana busuk para manusia demonik yang baru dimulai dapat diselesaikan tanpa kesulitan yang berarti. Semua berkat koneksi yang Jin Hyuk punya. Saat berjalan menuju portal Demon Realm, Jin Hyuk berpikir ia sudah mengkopi skill milik Lemia, serta mengatasi asosiasi demonik yang memproduksi demonic energy. Yang tersisa adalah mengatasi portal yang menuju Demon Realm. Mereka pasti sudah membayar penuh untuk membukanya, dan portal ini tidak akan menutup sampai pembayarannya habis. Itulah mengapa dirinya tidak menyukai hal yang berhubungan dengan Demon Realm. Dengan mata berbinar-binar, T-Bone berkata, apakah ia boleh memilikinya jika Jin Hyuk tidak menggunakan portal ini? Bagaimanapun portal ini akan menghilang juga, ia ingin melihat apakah ada yang berguna di dalam Demon Realm. Jin Hyuk mengatakan, ide yang bagus T-Bone. Bawa Prey ke sini dan pastikan tidak ada yang keluar sampai ini menutup. Di sisi lain, Ferial terkejut melihat Jin Hyuk memasuki Demon Realm. Tower of Trials, lantai ke-44, Demon Realm. Terlihat beberapa para penjaga demon yang menunggu para demonic ones. Mereka tidak dapat melewati portal karena akan membutuhkan bayaran yang sangat mahal. Saat portal bereaksi,
Mereka terkejut melihat Jin Hyuk, seorang player yang menjadi daftar buruan berhadiah. Saat para penjaga akan menyerang Jin Hyuk, tiba-tiba Feriel muncul dan menghempaskan para penjaga. Feriel mengatakan, Jin Hyuk tidak akan pernah tahu betapa dirinya menunggu hari ini datang. Apakah kamu ada di sini untuk menepati janjimu, Kang Jin Hyuk? Demon Realm, tempat di mana 10 Demon King bertarung untuk kekuasaan. Tujuan mereka adalah menyatukan seluruh Demon Realm dan menaklukkan Eden, yang berada di lantai yang sama. Di antara mereka ada seorang Demon King yang sangat kuat, tapi tidak ingin bertarung untuk kekuasaan. Demon King Veriel. Jin Hyuk melihat ke bawah dan berkata, teritori Veriel terlihat sangat berantakan. Veriel menjelaskan kalau Gunther yang menyerang teritorinya, tapi ia tidak terlalu peduli akan itu. Tidak banyak demon yang hidup dalam teritorinya juga. Dan jika kita berdua bertarung 1 lawan 1, ia yakin akan mengalahkan Gunther. Tapi ada satu hal yang cukup mengganggu dirinya. Kepala pelayannya selalu mengomel setiap saat. Seherth, kita mempunyai tamu. Persiapkan segera sebuah jamuan. Sambil menghela nafas, Seherth berkata, ia meminta maaf Tuan Veriel, tapi akan sangat sulit untuk saat ini. Kamu menghabiskan semua uangmu untuk player itu. Tidakkah kamu pikir ini sudah di luar batas? Berapa banyak uang yang kamu habiskan hanya untuk menonton seorang manusia? Jin Hyuk mengetahui kalau Seherth adalah satu-satunya individual di Demon Realm yang tulus dan peduli kepada Veriel. Satu-satunya kekurangan Seherth adalah suka mengomel, karena dia peduli kepada Veriel. Seseorang seperti Seherth sangat sulit ditemukan di Demon Realm. Akhirnya Seherth kembali tenang dan mengundang Jin Hyuk masuk ke dalam. Veriel juga mengundang Jin Hyuk untuk masuk ke dalam kamarnya. Satu hal yang pasti, Seherth sangat membenci Kang Jin Hyuk. Sesampainya di kamarnya yang berantakan, Veriel meminta Jin Hyuk menunggu dia sembari mencari kontrak Dark Disciple. Jin Hyuk mengatakan, Veriel, dirinya datang bukan untuk hal itu. Akan menakjubkan jika dirinya menjadi Dark Disciple, lalu ia akan melakukan segala yang Veriel perintahkan. Tapi ia tidak lagi dapat menyuguhkan konten yang bervariasi lagi. Padahal dirinya sudah mempersiapkannya saat ia mencapai lantai menengah ke atas. Veriel akan melewatkan hiburan yang di luar imajinasi terliar sekalipun. Mendengar perkataan Jin Hyuk membuat Veriel marah dan menghancurkan tembok kamarnya. Veriel mengatakan, betapa mengecewakan. Situasinya sudah tidak menyenangkan lagi. Lalu mengapa Jin Hyuk datang ke tempat ini dan membuat dirinya berharap? Jin Hyuk menjawab, dirinya ingin mendapatkan sponsor dari penontonnya. Akan ada konten yang menarik di lantai ke-29 untuk saat ini. Lantai ke-29, The Great Sea. Setelah bersusah payah, akhirnya Yeonhwa berhasil membuat sebuah kapal kecil. Taemin agak sedikit pesimis dengan ukuran kapal itu, dan yakin kalau kapal itu akan tenggelam jika T-Bone menginjaknya. Tiba-tiba saja sebuah kapal besar muncul dari langit dan menimpa kapal buatan Yeonhwa. Jin Hyuk memanggil mereka berdua untuk ikut berlayar bersamanya. Ternyata Jin Hyuk mendapatkan Demon Realm Vessel, White Pearl dari Veriel. Taemin pun penasaran, apa yang Jin Hyuk lakukan untuk menipu Demon King. Jin Hyuk menjelaskan kalau kapal ini adalah investasi. Lalu Jin Hyuk meminta perkembangan dari raid lantai ke-29. Taemin mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan menggunakan drone, semuanya sedang menuju Pirate Island. Ada juga beberapa player yang mencari harta karun. Beberapa guild bekerja sama satu sama lain untuk menghalau serangan para monster. Lalu Jin Hyuk bertanya tentang Alice. Taemin dan Yeonhwa meyakinkan Jin Hyuk kalau Alice akan baik-baik saja. Untuk saat ini, Alice memimpin armada kapal laut terbesar dengan beberapa kapal laut sedang yang mengiringinya. Para kru terpikat dengan kecantikan Alice dan Ophelia menghajar mereka karena terlalu banyak melamun. Alice berpikir, dirinya berakhir membuat kapal laut terbesar untuk saat ini karena terlalu bersemangat. Ia rasa tidak buruk juga menyombong di hadapan Jin Hyuk nantinya. Ia rasa sekarang dirinya akan baik-baik saja tanpa Jin Hyuk. Saat administrator Attila sedang memantau para player, seseorang datang menghampirinya. Attila dengan muka jahatnya memberitahu kalau player yang paling dibenci orang itu sudah tiba di lantai ini. Ternyata orang itu adalah Nirasha, the fallen disciple of heaven and earth.
Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.